Pada perkuliahan perekonomian Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan ekonomi lokal. Nah, jadi walaupun sebenarnya panjang nih ya pembahasannya, tapi karena kita keterbatasan perkuliahan tidak bisa offline. Nah, dengan cara seperti ini kan nggak mungkin lama ya kan, proses untuk rekod supaya bisa dilihat kembali ya akan saya singkat-singkat aja ya, dan penjelasan mungkin agak sedikit cepat. Jadi siapkan aja buku, pulpen, kalau ada sesuatu yang penting perlu dicatat, catat ya. Jadi ini seperti kembali pada perkuliahan pada zaman saya dulu kuliah, yang namanya dosen biasanya itu cepat. Jadi pulpen kertas, jadi kayak apa ya? Kayak wartawan. Jadi latihan menulis cepat akhirnya ya. Nah, begitu ya. Jadi mengenai definisi pengembangan ekonomi lokal, World Bank itu ada mendefinisikan bahwa pengembangan ekonomi lokal ini adalah sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Artinya di sini prosesnya itu bahwa dalam mengembangkan ekonomi lokal itu harus diperhatikan aspek-aspek pertumbuhan ekonominya. Artinya misalnya membangun pabrik atau perusahaan, bagaimana, ada nggak dampak yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Kemudian penyerapan tenaga kerja, jangan orang luar aja masuk, jadi penduduknya tetap pengangguran kan. Nah itu tentu tidak membuat sebuah yang namanya pengembangan ekonomi lokal yang bagus ya. Kemudian Blackley and Birdshaw, beliau mengemukakan definisi pengembangan ekonomi lokal ini adalah proses di mana pemerintah lokal, pemerintah setempat, dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan ya. Nah kemudian ada lagi definisi yang dikemukakan oleh ILO, International Labour Organization. Pengembangan ekonomi lokal menurut ILO ini adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum ya, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhirnya itu dari pengembangan ekonomi lokal ini akan tercipta lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan perekonomian. Itu tujuan akhirnya itu. Lalu masyarakat di situ yang asli menganggur dapat gawian karena begawi penghasilan, lalu ada daya beli mereka. Nah begitu. Kemudian AHJ lain haji lain lah, ini singkatan nama orang. EHG bahasa kita aja AHJ Helming ini mendefinisikan bahwa pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses di mana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha ini mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Jadi menekankan pada kontrol lokal dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik. Nah, jadi dari beberapa definisi tadi kita bisa melihat ya, menganalisis terhadap kelebihan dan kelemahan dari beberapa, dari World Bank tadi kan, ILO, Blackley, dan Birdshaw. Dan di sini bahwa yang namanya pengembangan ekonomi lokal itu adalah penyesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat itu ya. Jadi seperti itu. Jadi sesuaikan, jangan sampai yang masuk ke lokal tadi tidak sesuai dengan sosial, ekonomi, budaya masyarakatnya, akan terjadi akhirnya pertentangan, gesekan. Jadi tidak bisa aja, harus sesuai juga segala sesuatu yang masuknya tadi ya.
Nah, jadi kesimpulannya bahwa dari beberapa definisi tadi, bahwa pengembangan ekonomi lokal ini adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani. Jadi di sini pemerintah turut mengembangkan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut, dunia usaha, ya kan dunia usaha nih, mau investasi yang masuk, kemudian masyarakat setempat, kemudian organisasi masyarakat madani yang berpikir untuk kemajuan secara bersama-sama, gitu ya. Jadi untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Nah, jadi seperti itu. Jadi adanya prinsip-prinsip pengertian pemahaman bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama. Nah, ini misalnya kayak gitu itu kan, misalnya sektor pariwisata, berpikir kelola betul-betul sektor pariwisata. Kemudian di situ jaga keamanan, kelola kebersihannya supaya wisatawan berkunjung lalu ada pemasukan, dan efeknya selain karcis masuk juga warung-warung, rumah makan, penginapan sekitar wisata, lokasi wisata itu akan juga turut tumbuh berkembang. Nah, oleh karena itu masing-masing bersama-sama, jangan sampai wisatawan misalnya dikerjai, dicopet sampai kecopetan, dijambret, dipalak, akhirnya mereka cerita, lalu yang lain kan mau lagi. Kalau dia sendiri pasti jarang, sudah dia kecopetan misalnya berwisata kano, saya dijambret orang, jarak, dia cerita lagi, akhirnya orang tahu jarak, akhirnya karcis masuk tidak lagi, atau kotor tidak dikelola, orang cerita jangan ke situ, itu tempat wisata, bisa pantainya kotor, nah ada mau lagi orang. Jadi harus ada kemitraan, pemikiran yang padu, pemikiran yang sama untuk mengembangkan supaya kita bersama-sama, yang namanya wisata kita adalah milik kita, supaya bersama-sama maju dan akan mendapat keuntungan bersama-sama. Nah, itu ya. Fokus pada pengembangan ekonomi lokal. Di sini definisi pengembangan ekonomi lokal tersebut memfokuskan kepada beberapa faktor. Yang pertama yaitu peningkatan kandungan lokal. Ini mau catat cepat aja lah. Kalau saya jelaskan mungkin sampai 2 jam 3 jam nanti ada sempat ya, seandainya perkuliahan offline bisa. Jadi yang pertama peningkatan kandungan lokal, yang kedua pelibatan stakeholder secara substansial dalam suatu kemitraan strategis. Nah, itu jadi fokus ya di pengembangan ekonomi lokal itu. Kemudian fokus di pengembangan ekonomi lokal yang ketiga itu peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi. Kemudian yang keempat pembangunan keberlanjutan. Yang kelima pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal. Ini saya bacakan aja, kalau tidak mengerti nanti bisa ditanyakan aja ya, chat melalui WA nanti saya jawab ya. Kalau saya jelaskan ini nggak sempat kelihatannya waktu yang ininya, jadi saya ulang. Yang keempat pembangunan berkelanjutan. Yang kelima pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal. Yang keenam pengembangan usaha kecil menengah UKM. Yang ketujuh pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif. Yang kedelapan penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas SDM sumber daya manusia. Yang kesembilan pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah. Yang kesepuluh pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Kemudian dimensi dari pengembangan ekonomi lokal atau batasan dari pengembangan ekonomi lokal itu ada 5. Yang pertama pengertian lokal yang terdapat dalam definisi pengembangan ekonomi lokal tidak merujuk pada batasan wilayah administratif, tetapi lebih pada peningkatan kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Yang kedua, pengembangan ekonomi lokal ini sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif. Yang ketiga, pengembangan ekonomi lokal ini menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karitatif. Maksudnya membantu aja, ada sumbangan bantu, itu namanya dijulungi iwak, unjunnya kada iwak habis karena belum tentu dibarinya terus, itu nanya lah. Jadi
Jadi pada pendekatan pengembangan bisnis maksudnya yaitu Pak, diberdayakan bisnis jalan, masyarakat ada pekerjaan. Nah, ada pekerjaan yang bersifat permanen. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, pengembangan ekonomi lokal ini bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung. Kemudian yang kelima, pengembangan ekonomi lokal diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, perwilayahan komoditas, tata ruang atau regionalisasi ekonomi. Kemudian tujuan dan sasaran dari pengembangan ekonomi lokal ini ada 8. Yang pertama, terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif. Gitu ya. Partisipatif itu masing-masing rasa memiliki, masing-masing hendak turut berperan di dalamnya, gitulah. Kemudian yang kedua, tujuan dan sasaran dari pengembangan ekonomi lokal yaitu terbangun dan berkembangnya kemitraan ya dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi, terutama di wilayah setempat atau wilayah lokal di antara stakeholder secara sinergis dan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, tujuan dan sasaran dari pengembangan ekonomi lokal ini adalah terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal, misalnya jalan, jembatan lalu terhubung. Nah, begitu. Kemudian yang keempat ya, terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan. Yang kelima, terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB ya, pendapatan asli daerah dan pendapatan rasio bruto yang pendapatan untuk wilayah lingkup lokal itu deh, pendapatan domestik PDRB, pendapatan domestik rasio bruto, jadi wilayah lokalnya domestik ya kan. Kemudian yang keenam, tujuan dan sasaran dari pengembangan ekonomi lokal ini terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan. Kemudian yang ketujuh yaitu terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah. Yang kedelapan, ini akan terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal, tempat masuknya investasi, tempat perusahaan beroperasi atau tempat manufacture melakukan kegiatan bisnisnya ya. Jadi itu tadi mengenai perkuliahan perekonomian Indonesia yang membahas tentang pengembangan ekonomi lokal. Untuk lebih lanjut boleh dilanjutkan nanti diskusi, silakan ajukan pertanyaan melalui grup WA kuliah kita ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.